Tentu, ini aku buatkan penjelasan lengkap dan mendalam sesuai poin-poin yang kamu minta, tapi dengan bahasa yang lebih santai, mengalir, dan enak dibaca ya. Mengupas tuntas dunia bisnis kuliner. Rahasia sukses memulai dan mengelola usaha makanan. Bisnis kuliner memang seolah-olah tidak ada matinya. Selama manusia masih butuh makan dan minum, peluang di bidang ini akan selalu ada. Tapi, tahu nggak sih? Banyak orang mengira bisnis ini gampang, padahal sebenarnya butuh strategi matang supaya bisa bertahan lama dan sukses besar. Kalau asal buka saja, bisa jadi baru jalan beberapa bulan sudah harus tutup toko. Nah, supaya usahamu nanti lancar jaya, ada beberapa langkah penting yang wajib banget kamu perhatikan sebelum dan saat menjalankannya. Yuk, kita bahas satu persatu dengan lebih santai. 1. Pahami dan penuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah pondasi paling awal dan paling penting. Sebelum kamu sibuk belanja bahan atau sewa tempat, tanya dulu sama diri sendiri, apa sih yang sebenarnya lagi dibutuhkan orang-orang di sekitar sini? Jangan sampai kamu jualan sesuatu yang sebenarnya nggak ada yang cari, atau sudah terlalu banyak penjualnya, tapi kualitasnya biasa saja. Bisnis kuliner itu bukan soal apa yang kamu suka, tapi apa yang disukai dan dibutuhkan pasar alias masyarakat. Misalnya, di daerahmu banyak anak kos atau pekerja kantoran yang sibuk, berarti mereka butuh makanan yang praktis, mengenyangkan, dan cepat. Atau kalau daerahnya lagi tren hidup sehat, mungkin makanan organik atau rendah kalori bisa jadi pilihan. Intinya, produk yang kamu jual harus bisa menyelesaikan masalah atau memuaskan keinginan mereka. Kalau kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi, otomatis mereka bakal jadi pelanggan setia dan bakal balik lagi terus. Jadi, riset kecil-kecilan dulu itu wajib hukumnya ya. Tuh, siapkan tenaga profesional dan ahli di bidangnya. Oke, poin nomor 2 ini krusial banget. Namanya juga bisnis makanan. Kuncinya ada di satu hal, rasanya. Kalau rasanya enak, orang bakal rela antre, rela jauh-jauh datang, dan rela mengeluarkan uang. Tapi kalau rasanya biasa saja atau bahkan kurang enak, sekali orang coba, ya sudah, tidak akan kembali lagi. Makanya sangat disarankan untuk menyiapkan tenaga yang memang ahli di bidangnya, atau setidaknya orang yang sudah paham betul soal masak-memasak. Jangan anggap remeh soal resep dan teknik memasak. Kamu butuh chef atau koki yang jago, yang bisa menjamin bahwa setiap porsi yang keluar dapurnya rasanya konsisten enak dan berkualitas. Dengan punya ahli kuliner yang handal, masakan yang dihasilkan bukan cuma bisa dimakan, tapi benar-benar nikmat dan bikin ketagihan. Kualitas rasa ini yang nantinya akan jadi senjata utama kamu bersaing dengan bisnis lain. Jadi, investasi untuk orang yang benar-benar paham masak itu sangat worth it. Sri, sediakan tempat yang nyaman dan menyenangkan. Kalau konsep bisnismu adalah makan di tempat, maka kenyamanan tempat itu adalah nomor 1. Bayangkan saja, makanannya enak banget. Tapi tempatnya sempit, panas, bau tidak sedap, atau kursinya tidak enak. Pasti pelanggan jadi malas berlama-lama dan kemungkinan besar enggan kembali. Suasana tempat makan itu sangat berpengaruh terhadap selera makan dan mood pengunjung. Buatlah desain interior yang menarik, bersih, dan nyaman. Pastikan sirkulasi udara baik, pencahayaan cukup, dan yang paling penting, kebersihan. Tempat yang bersih bikin hati tenang dan pelanggan jadi percaya bahwa makanan yang disajikan juga higienis. Jadikan tempat makanmu sebagai tempat yang asik buat kumpul-kumpul, kerja, atau sekadar bersantai. Kalau pelanggan merasa betah, mereka pasti akan sering datang dan merekomendasikan tempatmu ke teman-temannya. 4. Harga harus bersahabat dan sesuai kantong. Ini masalah yang sensitif,
tapi harus dibicarakan dengan jujur. Dalam menentukan harga, kamu harus pintar-pintar menghitung. Jangan sampai kamu menerapkan harga yang melambung tinggi di atas kemampuan konsumen targetmu, hanya karena ingin cepat kaya. Prinsipnya adalah harga harus sesuai dengan isi kantong atau terjangkau. Itu bukan berarti harus murahan, tapi harus ada keseimbangan antara harga dan kualitas. Pelanggan itu pintar. Mereka bisa menilai apakah makanan seharga sekian pantas atau tidak. Jangan pernah mematok harga di atas kebutuhan atau kemampuan pasar. Kalau harganya terlalu mahal dan tidak masuk akal, orang pasti akan berpikir 2 kali sebelum membeli, dan akhirnya bisa jadi mereka lari ke kompetitor yang harganya lebih bersahabat. Buatlah harga yang membuat pelanggan merasa untung, karena bisa dapat makanan enak dengan bayaran yang wajar. 5. Pelayanan maksimal, tepat waktu, dan profesional. Pelayanan itu adalah wajah dari bisnismu. Cara kamu dan karyawan melayani pembeli itu sangat menentukan kesan mereka. Ada satu poin penting yang kamu sebutkan. Jangan melayani konsumen dengan bercanda. Ini maksudnya adalah kita harus tetap bersikap sopan, ramah, tapi tetap profesional. Jangan sampai saat sedang sibuk-sibuknya atau saat melayani pesanan, pelayannya malah asik bercanda sesama karyawan, ngobrol panjang lebar, atau bahkan main HP. Itu sangat tidak sopan dan membuat pelanggan merasa tidak dihargai. Selain sikap, ketepatan waktu juga sangat penting. Apalagi di zaman sekarang orang-orang maunya serba cepat. Usahakan pesanan datang sesuai estimasi waktu yang dijanjikan. Jangan bikin pelanggan menunggu terlalu lama tanpa kepastian yang jelas. Pelayanan yang cepat, sopan, dan serius akan membuat pelanggan merasa dihormati dan nyaman. 6. Lakukan marketing yang jujur dan menarik. Sekarang zaman sudah canggih, jualan enak saja tidak cukup, harus juga dikenal orang. Makanya strategi pemasaran atau marketing harus bagus. Tapi ingat ya, cara promosinya harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jangan pernah membohongi publik atau menipu dalam iklan. Misalnya di foto iklan terlihat porsinya besar dan mewah, tapi pas datang aslinya kecil dan seadanya. Itu namanya mengecewakan dan bisa bikin reputasi bisnis hancur dalam sekejap karena ulasan buruk di internet. Lakukan promosi yang kreatif, jujur, dan apa adanya. Manfaatkan media sosial atau platform digital untuk menunjukkan kelezatan makanan dan kenyamanan tempatmu secara nyata. Kejujuran dalam marketing akan membangun kepercayaan yang kuat dari masyarakat. Orang percaya, maka orang akan beli. 7. Sistem keuangan harus teratur dan terpercaya. Ini adalah poin yang sering bikin bisnis gulung tikar, yaitu masalah uang yang berantakan. Supaya bisnis jalan lancar, sistem keuangannya harus rapi. Seperti saranmu, sangat baik jika sistem keuangan dipusatkan pada satu orang yang dipercaya, misalnya kasir utama atau pemilik sendiri. Tujuannya supaya tidak kacau. Kalau uang masuk dan keluar dipegang banyak orang tanpa aturan yang jelas, nanti susah melacaknya. Bisa-bisa ada yang hilang atau salah hitung. Kasir yang bertugas harus orang yang jujur, teliti, dan bisa dipercaya mata hati. Catat semua pemasukan dan pengeluaran dengan jelas. Dengan keuangan yang terpusat dan teratur, kamu bisa tahu apakah bisnis ini untung atau rugi, dan bisa mengambil keputusan yang tepat untuk pengembangan usaha ke depannya. Nah, itulah tadi poin-poin penting dalam membangun bisnis kuliner yang sukses. Mulai dari memahami kebutuhan orang, menjaga rasa, kenyamanan tempat, harga yang pas, pelayanan prima, promosi jujur, sampai manajemen uang yang rapi. Semua itu saling terhubung dan harus jalan berbarengan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa jadi panduan buat kamu yang mau mulai bisnis ya.
Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
malam purnama dan irama kehidupan. Malam itu kebetulan langit sangat cerah. Bulan purnama bersinar terang benderang menerangi kampung. Pada tahun 1969, listrik belum masuk ke setiap sudut rumah, atau jika ada pun sangat terbatas. Jadi cahaya bulan adalah lampu utama yang dinanti-nantikan anak-anak. Setelah sholat maghrib dan makan malam, Joko dan teman-temannya berkumpul di halaman rumah yang luas. Mereka membawa masing-masing terbang hasil karya tangan mereka. "Keluarkan alatnya, siap-siap," seru Joko. Mereka tidak hanya memukul dengan tangan, beberapa di antaranya bahkan membuat alat pemukul dari tusuk sate yang ujungnya diberi karet gelang atau gabus yang dipilin disebut sodo-sodo. Saat dipukulkan, bunyinya jadi lebih cepat dan lebih renyah. Joko mulai memberikan nada dasar yang tinggi. Tung, tung, tung. Lalu yang lain menyahut. Ting, ting, ting. Disusul oleh suara berat dari kaleng cat milik Usman. Dung, dung. Terbentuklah sebuah orkestra sederhana namun sangat merdu. Mereka memainkan irama solawatan yang sederhana, lagu-lagu daerah, atau sekedar ritme gembira. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala alihi. Mereka bernyanyi sambil memukul rebananya dengan penuh semangat. Budi yang memegang kaleng margarin bahkan berdiri sambil mengangkat-angkat rebananya tinggi-tinggi, seolah ia sedang memimpin orkes besar. Rasanya sungguh nikmat, tentram, dan bahagia di hati. Suasana menjadi sangat hidup. Anak-anak perempuan dan kakak-kakak mereka duduk melingkar melihat pertunjukan dadakan ini. Para orang tua, bapak-bapak, dan ibu-ibu juga keluar rumah duduk di beranda menikmati tontonan gratis yang menghibur ini. Tepuk tangan pun bergema. "Wah, hebat-hebat, suaranya bagus sekali," puji salah satu bapak. "Jagoan-jagoan kecil," seru yang lain. Di bawah sinar rembulan yang keemasan, di tengah suasana kampung yang hening kecuali suara gemuruh rebana buatan sendiri, Joko merasa menjadi anak paling bahagia di dunia. Ia sadar betapa sederhananya kebahagiaan itu. Tidak perlu mainan mahal, tidak perlu listrik yang terang benderang, cukup dengan kaleng bekas, kertas semen, dan persahabatan, dunia sudah terasa sangat indah. Mereka bermain berkali-kali, mungkin sampai 4 atau 5 lagu berbeda. Waktu berjalan begitu cepat. Tanpa terasa, jam dinding menunjukkan waktu sudah menunjukkan jam 19:30 malam. Bagi anak-anak zaman dulu, jam 7:30 malam itu sudah dianggap sangat larut. Langit sudah sangat gelap gulita selain diterangi bulan. "Wah, sudah malam nih anak-anak," seru salah satu orang tua. "Sudah waktunya istirahat, besok sekolah kan?" Joko pun menghentikan pukulannya. Ia berdiri, membereskan alat musiknya, lalu berkata dengan nada sok dewasa seperti sedang memberi pidato singkat. "Baiklah Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, kita akhiri dulu pertunjukannya hari ini. Waktu sudah menunjukkan malam, mari kita masuk dan istirahat." Semua anak-anak mengangguk patuh. Mereka sangat menuruti perkataan orang tua pada masa itu. "Terima kasih ya Pak, Bu," seru mereka serentak. Malam itu pun berakhir dengan penuh kenangan. Mereka pulang membawa senyum dan kebanggaan tersendiri karena telah menciptakan sesuatu dan menghibur orang lain. Kini cerita itu sudah berlalu puluhan tahun silam. Sekitar tahun 1967 sampai 1969. Itulah masa kejayaan kreativitas kecil Joko. Kini, Joko kecil yang dulu penuh ide itu sudah berubah rupa. Rambutnya sudah memutih, langkahnya tak lagi secepat dulu. Kini ia dipanggil kakek Joko. Usianya sudah menginjak 68 tahun. Di teras rumah yang nyaman, ditemani oleh nenek, kakek Joko kembali tersenyum mengenang masa lalu itu. Matanya menatap lembut ke arah cucu-cucu kesayangannya yang sedang duduk mendengarkan dengan takjub. "Nah, itulah ceritanya nak," ucap kakek Joko pelan kepada Arkana, Kanindra, dan Ganesha. "Kakek dulu nggak ada HP, nggak ada PlayStation,
Tapi kakek bahagia karena bisa bikin mainan sendiri. Jadi ingat ya nak, kreativitas itu lebih mahal harganya daripada mainan yang dibeli. Kakek juga menitipkan pesan untuk anak-anak tersayang, Sabrina dan Rizka. Selamat bekerja ya, semoga rezekinya selalu lancar, berkah dan melimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Malam itu cerita masa lalu berganti menjadi doa baik yang menyelimuti